Affairs Channel X. I'm going to bring 4 topics today as news. Let us get on with the first one. Teachers are expected to help students develop their talents and interests. The teacher's involvement will certainly affect the student in some way. Here we have our reporter on the scene. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Farazita Anggraina. Pada hari ini saya akan mewawancarai Pak Niko. Hei, nama Bapak Pak Nikolaus Marsatigor, guru PKWU. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan guru untuk mengembangkan minat dan bakat siswa? Untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, sekolah menyediakan berbagai macam eskul dan juga kegiatan-kegiatan seperti proyek. Yang kedua, siapa sumber topik ini? Ya, Bapak. Bagaimana guru mengembangkan bakat dan minat siswa? Dengan cara memberikan proyek mata pelajaran atau melalui eskul-eskul yang disediakan sekolah. Mengapa guru ingin mengembangkan minat belajar siswa? Supaya mereka nanti setelah lulus, mereka dapat bekal yang baik di dunia kerja ataupun dunia wirausaha. Kapan waktu terbaik untuk menginvestasikan bakat siswa? Waktu yang terbaik itu ketika siswa tersebut menginginkan mengikuti eskul yang dia mau. Dan terakhir, di manakah tempat terbaik bagi siswa untuk mengungkapkan bakatnya? Di sekolah bisa, di rumah, atau di tempat-tempat yang menurut dia nyaman. Terima kasih Pak. Sekian, terima kasih. Second one, smartphones affect students' performance during their learning process. It could help students obtain more information of a certain lesson. Here we have our second reporter on the scene as well. Semuanya, saya Arya Satya Setiawan Lorenjo ingin mewawancarai tentang pengaruh smartphone dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, Bu, siapa yang paling terpengaruh oleh keberadaan smartphone dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, jadi kalau menurut Ibu pribadi, yang paling terpengaruh oleh keberadaan smartphone dalam proses pembelajaran kali itu adalah siswa. Siswa sendiri itu memiliki pengaruh besar terhadap keberadaan smartphone. Terus yang kedua, Bu, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan smartphone dalam pembelajaran di kelas? Kalau dampak positifnya sendiri, itu bisa membantu siswa dalam mencari berbagai informasi terkait pembelajaran yang lebih dalam dari berbagai situs dari sumber internet yang ada di smartphone. Namun, dari itu juga terdapat dampak negatifnya, karena siswa lebih cenderung ketergantungan terhadap penggunaan smartphone ketika proses pembelajaran, bahkan saat tidak dibutuhkan. Mereka cenderung menggunakan smartphone untuk bermain handphone dan membuka aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Lalu yang ketiga, Bu, kapan saat yang tepat untuk menunjukkan penggunaan smartphone sebagai alat pembelajaran di kelas? Nah, kapan saat yang tepat, yaitu ketika memang dibutuhkan untuk mencari kasus pengembangan terhadap materi-materi yang sedang dibahas dalam kelas. Ketika kita disuruh untuk mencari materi yang lebih dalam, maka kita bisa menggunakan smartphone untuk mendapatkan pendalaman terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, Bu, di mana smartphone dapat memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan pembelajaran di dalam kelas? Itu tentu bisa didapatkan di dalam kelas ketika memang saat dibutuhkan dan atas perintah dari gurunya. Yang kelima, mengapa penggunaan smartphone menjadi perdebatan dalam konteks pendidikan? Nah, seperti yang kita bahas tadi adalah dampak negatif sendiri dari smartphone itu menimbulkan bahwa siswa ini cenderung memiliki ketergantungan terhadap smartphone. Artinya, literasi terhadap pemakaian buku, paket atau buku cetak itu sendiri berkurang karena siswa cenderung lebih ingin mendapatkan segala sesuatu itu yang bersifat instan yang ada di dalam internet di smartphone masing-masing. Nah, yang kedua adalah
cenderungnya siswa ini menyalahgunakan manfaat dari smartphone ketika belajar itu tidak dipergunakan untuk mencari atau membantu proses pembelajaran, melainkan untuk bermain handphone ketika proses pembelajaran, dan itu mengganggu tingkat kefokusan siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir Bu, yang keenam, bagaimana cara pengelolaan penggunaan smartphone agar tidak mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas? Iya, bagaimana cara pengelolaan penggunaannya itu, kalau ibu sendiri itu tergantung pada guru yang bersangkutan yang mengajar. Artinya guru yang bersangkutan harus dengan bijak memberikan aturan kepada siswa kapan handphone itu bisa digunakan, kapan handphone tidak bisa digunakan. Artinya ketegasan dalam guru itu sangat dikedepankan agar pemakaian smartphone ini manfaatnya memang tepat sasaran dan tidak terjadi masalah-masalah saat pembelajaran, terutama saat bermain handphone yang mengacu pada main game atau aplikasi lain yang tidak hubungan dengan proses pembelajaran. Makasih ya Bu. The third one, dating is now common for high schoolers. Dating has also affected the learning process besides smartphones. Here we have our third reporter on the scene. Perkenalkan, saya Feldi Marsalatan dan saya ingin bertanya tentang beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang pertama, bagaimana pacaran memengaruhi fokus dan konsentrasi siswa dalam belajar? Saat terlalu sering berduaan gitu, jadi dapat mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Oke, yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari kehadiran pacaran di antara siswa terhadap kinerja akademik mereka? Kalau dari sisi positifnya tuh, kalau berpacaran tuh dapat membuat kita tuh semangat dalam belajar. Kalau dalam posisi negatifnya tuh, kalau terlalu dekat bakal menjadi masalah, jadi dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Oke, yang ketiga, mengapa penting bagi sekolah atau institusi pendidikan untuk memperhatikan pengaruh pacaran dalam proses pembelajaran? Biar tidak terjerat dalam hubungan yang terlalu serius. Lalu, kapan hubungan pacaran biasanya mempengaruhi kemampuan siswa untuk fokus pada studi mereka? Pada saat ujian. Lalu, di mana hubungan pacaran paling mempengaruhi lingkungan kelas? Saat beristirahat, jadi kayak mereka tuh makan di kelas gitu berdua. Lalu yang terakhir, siapa yang paling terpengaruh oleh pacaran dalam proses pembelajaran? Dua-duanya sih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Now, on to the last topic. Students often spend money in school canteens. The unused money goes to a piggy bank or a bank saving accounts. Here we have one of our reporters interviewing one of the teachers about it. Selamat siang. Saya kali ini mau bertanya tentang pengaruh jumlah uang saku pada siswa. Yang pertama, kenapa jumlah uang jajan dapat mempengaruhi tabungan siswa? Ya misalkan Rio sendiri kalau dikasih orang tuanya uang jajannya banyak, nanti bisa nabung, ya kan? Nanti tabungannya banyak. Tapi kalau uang jajan yang diberikan sedikit, ya tentu nggak bisa nabung, mungkin di sekolah banyak pengeluaran, jadi nggak bisa nabung. Begitu. Nomor dua, gimana siswa lebih suka menyimpan uangnya di tabungan bank atau cari? Kalau anak zaman sekarang sih setahu ibu ya, itu lebih suka pakai ATM ya. Mereka sudah punya ATM sendiri. Jadi apa-apa belanja juga sekarang serba barcode. Nah, jadi kayaknya lebih simpel kalau menabung uang di ATM gitu ya, daripada di celengan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh menabung di bank atau celengan terhadap jumlah uang yang dimiliki pada? Ya mungkin kalau tabungannya itu gede ya, kita bicara tabungan itu gede. Kalau nabung di bank kan jadinya uangnya bertambah, kita dapat bunga. Kalau di celengan takut hilang, terus juga kan celengan juga kalau kita nggak nyimpannya bagus di rumah, celengan bisa hilang, terus uangnya tetap gitu kan, terus uangnya juga jadi kayak jelek, jadinya jelek karena dilipet-lipet kan, lipet-lipet jadi kecil, nah itu kan merusak uang. Jadi yang ibu setuju sih kalau menabung itu ya di bank. Yang keempat, siapakah yang mau dipengaruhi oleh misalnya uang jajan siswa dalam hal kebiasaan menabung? Nah, ya pasti karena siswa kan belum bekerja, maka yang paling mempengaruhi uang jajan itu banyak atau tidak ya orang tua. Nah sekarang pintar-pintar siswanya lagi. Nah
Kalau dikasih uang orang tua banyak, uang sakunya banyak, menabung. Nah kalau cuma sedikit ya nggak boleh buat, tapi dari sedikit pun kalau nggak banyak jajannya juga bisa menabung. Jadi yang paling mempengaruhi uang jajan siswa itu ya orang tuanya. Apa yang mempengaruhi jumlah uang saku pada tabungan siswa? Apa yang mempengaruhi? Mungkin lebih ke mereka beli apa kali ya, pengeluarannya banyak atau tidak, itu yang mempengaruhi. Jadi kalau pengeluarannya banyak, ya tabungannya terkuras. Kalau pengeluarannya sedikit, misalnya pengeluaran kayak apa sih Bu? Kayak bayar makan sendiri mungkin, atau mereka membeli buku yang mungkin kurang di kantin, beli penggaris, beli pensil, mungkin seperti itu. Yang terakhir, kapan jumlah uang saku biasanya dapat pada jumlah? Di awal bulan kali ya, awal bulan orang tua kasih berarti tabungannya masih gede. Kalau akhir bulan karena sudah jajan terus pengeluaran lain jadinya tabungannya berkurang. Terima kasih Bu. Oke. And that's it for the news. I am going to give this to Latisha. She will inform all of you about the weather forecast. Now, into the weather forecast. Currently, the region of Jambi. Weather conditions in Jambi on Friday, 2nd of August 2024, are predicted to be 34 degrees Celsius with patchy thunderstorms. Around 8 to 12 p.m., the forecast is for rain accompanied by lightning. The sun will rise around 10 past 6 a.m. and set at 13 past 6 p.m. Wind speed 20 km per hour and humidity 77%. Don't forget to bring an umbrella just in case so you don't get caught in the rain. That's today's news. That's all from me. Thank you. I return it to Cambridge. And thank you, Latisha, for the weather forecast. That is all for the news today. I am Ken Rich from Superiors Channel X, signing off. Posisinya gambar. Age ini gak usah kayak gitu. Age kan misalnya sini di sini. Age kayak ke Age kan. Kayak gitu, Phil, tapi kau tadi biarin jalan loh. Jadi jangan biarin jalan, Cok. Benar. Tapi That's your Sival.